Kang Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kang Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi. Hai anak-anak hebat, selamat pagi. Salam sejahtera Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang. Oh ya, bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berjumpa kembali dalam program Sinau Bareng di 96,8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin, SIP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Diskominfo dan juga Bapak Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, MPD, yang telah bekerja sama dalam memfasilitasi tenaga pendidik Kabupaten Magelang atas terselenggaranya acara Sinau Bareng ini. Nah, terima kasih kepada pengawas jenjang SD, K3 SSD dan rekan-rekan KKG kelas 3 se-Kabupaten Magelang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang selalu setia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah tentunya. Dan terutama untuk anak-anak hebat kelas 3 di seantero Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Iya, di masa pandemi ini jangan lupa ya anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun, mengenakan masker jika keluar rumah, serta menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menjauhi kerumunan. Serta jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oh ya anak-anak hebat, sebelum kita mulai Sinau Bareng hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pagi ini anak-anak hebat sahabat Gemilang akan ditemani oleh saya, Bu Santi Oktaviana Sudrajat dari SD Negeri Ngargo Mulyo, Kecamatan Dukun, biasa disapa Bu Santi, dan Bapak Ahmad Safrodin dari SD Negeri Ngendrokilo, Kecamatan Kaliangkrik, yang akrab dipanggil Pak Saf. Iya, terima kasih Bu Santi. Semoga anak-anak nanti terbantu ya dengan mendengarkan Sinau Bareng pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tema 3. Subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Betul sekali Pak Saf. Ngomong-ngomong, kita ini memiliki kesamaan loh Pak. Wah, apa itu Bu? Kita sama-sama mengajar di lereng gunung kan Pak? Saya mengajar di lereng Merapi, sedangkan Bapak mengajar di lereng Sumbing. Iya, benar sekali Bu.
Berbicara soal lereng gunung, anak-anak yang tinggal di sana pasti dong sudah akrab dengan yang namanya hawa dingin kan Bu? Tentunya Pak Saf. Hawa dingin itu identik dengan embun loh. Embun ya Bu? Bapak jadi teringat ketika Bapak mengajar di sekolah SD Negeri Ngendrokilo di lereng Sumbing, ketika saya menghembuskan nafas seperti mengeluarkan asap gitu Bu. Oh iya, sama berarti Pak. Ketika saya di Ngargomulyo pun seperti itu. Hembusan napas itu, ketika saya coba tempelkan di depan kaca jendela, tiba-tiba perlahan-lahan kaca itu menjadi basah loh Pak. Pasti anak-anak yang tinggal di sekitar lereng gunung atau ketika kalian mengalami hawa yang dingin juga mengalami hal yang sama kan? Mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Begini Bu Santi, udara di sekitar kita kan banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka perubahan menjadi uap air tadi berubah menjadi bintik-bintik air. Oh begitu ya Pak. Iya. Berarti sama halnya ketika kita minum es teh. Nah kalau kita perhatikan itu ya Pak ya, di luar gelas atau plastik, sisi luarnya kan awalnya kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas atau plastik tersebut terdapat bintik-bintik air. Itu artinya uap air di luar gelas bersentuhan dengan permukaan luar gelas atau plastik yang dingin kan Pak? Betul sekali Bu, jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas loh, tapi berasal dari uap air di sekitarnya. Kalau tetes-tetes air berasal dari dalam gelas, maka itu bukan tandanya bocor loh Bu. Oh iya ya Pak. Baik anak-anak, sudah tahu kan proses mengembun itu seperti apa? Jadi dapat dikatakan mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah anak-anak, untuk mengetahui contoh lain tentang proses mengembun, kalian dapat melakukan percobaan yang akan dijelaskan oleh Pak Saf. Silahkan Pak Saf. Iya, baik Bu Santi. Nah, anak-anak kalian siapkan gelas berisi air panas atau air hangat. Lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Diamkan selama 1 hingga 2 menit. Lalu bukalah tutup gelas tersebut. Amati apa yang terjadi ya anak-anak. Tuliskan hasil percobaan kalian di buku tulis, kemudian diserahkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian dalam bentuk foto melalui grup WhatsApp ataupun bisa diserahkan langsung kepada Bapak Ibu guru melalui bantuan orang tua kalian. Iya, terima kasih Pak Saf penjelasannya. Oh iya anak-anak hebat, perubahan wujud benda tidak hanya mengembun saja loh. Ada berbagai perubahan wujud, antara lain mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. Kemudian membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Setelahnya ada yang namanya menguap, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, selanjutnya ada juga Bu tentang menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Anak-anak hebat, tahukah kalian perubahan wujud terjadi dari benda gas menjadi padat loh. Perubahan ini disebut dengan menghamblur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan terlihat embun beku di pagi hari, di musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Sebentar Pak, sepertinya saya ingat sesuatu. Bukan hanya di negara 4 musim saja loh. Oh. Sekitar bulan Juni yang lalu loh Pak itu, di Pegunungan Dieng di Wonosobo, saya melihat di televisi ada fenomena alam di mana suhu udara menjadi sangat dingin di pagi hari sehingga menyebabkan embun beku juga. Apakah perubahan wujud ini dapat dikatakan sebagai menghamblur ya Pak? Iya betul Bu Santi. Embun upas atau embun beku di Pegunungan Dieng itu juga termasuk contoh perubahan wujud menghamblur atau mengkristal. Jadi anak-anak sudah jelas ya sekarang tentu tentang perubahan wujud benda? Sudah jelas dong pastinya Pak.
Nah, anak-anak, perubahan wujud benda yang terjadi itu merupakan perubahan alami di sekitar kalian. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan harus disyukuri. Coba kalian bayangkan, jika tidak ada perubahan wujud di dunia ini, kalian tentu tidak dapat menikmati manisnya permen, gurihnya keju, ataupun dingin dan manisnya es krim. Ngomong-ngomong soal es krim, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, kita dapat menggunakan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim loh, Pak. Iya, betul Bu Santi. Nah, sekarang Bapak punya contoh nih tentang pemakaian es kering di kotak pendingin. Es kering yang dipakai misalnya 1 kg ya. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering akan mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa ya? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering itu. Nah, ketika ditimbang es kering yang tersisa tinggal 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, kita ulangi lagi. Tadinya kan 1 kg es kering. Nah, terjadi peristiwa menyublim pada es kering itu. Nah, ketika ditimbang, es kering yang tersisa tinggal 400 gram. Berapa es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, untuk menjawabnya, kalian harus menyamakan satuan beratnya dulu. Dalam contoh di atas ada 2 satuan, yaitu kilogram dan gram. Maka kalian harus mengubah satuan kilogram menjadi gram terlebih dahulu. Begitu Bu Santi? Oh, jadi 1 kilogram diubah dulu menjadi gram ya, Pak? Iya, betul. Hasilnya 1000 gram kan, Pak? Iya, betul Bu Santi. 1 kilogram jika diubah menjadi satuan gram, maka hasilnya adalah 1000 gram. Nah, untuk mengetahui jumlah es kering yang menyublim tadi, maka 100 gram 1000 gram dikurangi 400 gram. Jadi hasilnya adalah 600 gram. Gitu Bu Santi? Oh iya, Pak Saf, terima kasih. Kita jadi bertambah ilmu lagi nih, Pak. Jadi sekarang anak-anak bisa menyamakan satuan kilogram menjadi gram. Nah, anak-anak sahabat gemilang, kalian bisa berlatih menyamakan satuan kilogram menjadi gram dengan bantuan orang tua di rumah ya. Betul Bu Santi. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang berat, Bapak punya satu pertanyaan nih. Dengarkan baik-baik ya. Ibu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu sekarang? Saya ulangi. Ibu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu sekarang? Nah, anak-anak, silakan tuliskan jawabannya dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk mendapatkan bintang. Siap ya anak-anak menjawab pertanyaan dari Pak Saf tadi? Nah, Pak Saf, sinau bareng kita pagi ini dimulai pukul 7 kan? Kita dapat mengetahui tanda waktu karena kita memiliki alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Alat itu apa ya namanya Pak Saf? Nah, alat penunjuk waktu itu ya Bu ya, tentu saja jam namanya. Ada beberapa jenis jam loh Bu. Ada jam analog dan jam digital. Bahkan orang-orang zaman kuno menggunakan jam pasir sebagai alat penunjuk waktunya. Oke Pak Saf. Pak Saf bisa menjelaskan apa itu jam analog dan jam digital? Oke, begini. Jam analog adalah jam yang biasa kalian miliki di rumah, yaitu jam yang terdapat angka 1 sampai 12 dan terdapat garis-garis penunjuk menit dan detik pada jamnya. Sedangkan jam digital adalah jam yang berupa angka saja, di mana angka tersebut menunjukkan satuan jam dan menitnya. Begitu Bu Santi? Oh gitu. Wah, terima kasih Pak Saf.
Jadi, anak-anak hebat sudah tahu perbedaan antara jam analog dan jam digital, bukan? Sudah dong pastinya, Bu. Oh iya, satuan waktu yang biasa digunakan ada beberapa macam loh. Ada jam, menit, bahkan detik. Dalam jam dinding yang kalian punya di rumah kan ada angka 1 sampai 12. Antara angka 1 ke angka berikutnya itu berjarak 5 menit. Jadi dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, dalam jam biasanya ada 2 jarum. Ada jarum yang ukurannya panjang. Ada juga jarum yang ukurannya lebih pendek. Nah, jarum pendek itu menunjukkan jam, sedangkan jarum yang lebih panjang menunjukkan menit. Begitu Bu Santi. Pak Saf, dapatkah Bapak memberikan contoh cara membaca jam kepada anak-anak sahabat gemilang hebat di rumah? Tentu saja Bu. Begini, misalkan jam di dinding kalian jarum pendeknya menunjukkan angka 1. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 4. Maka kalian dapat membacanya pukul 1 lebih 20 menit. Begitu Bu Santi? Bisa dijelaskan Pak, mengapa menjadi pukul 1 lebih 20? Kok tidak pukul 1 lebih 4 Pak? Oh begini Bu Santi. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya di awal kalau satu angka di jam itu mewakili 5 menit. Nah, jika jarum panjang berada di angka 4, maka saat itu menunjukkan menit ke-20. Ini didapat dari 4 kali 5 menit. Jadi hasilnya ya 20 menit. Nah, kalau membaca jarum pendeknya tidak berubah ya anak-anak. Jadi semakin jelas ya anak-anak tentang cara membaca jam. Tidak ada lagi loh anak-anak yang salah membaca menit dalam jam setelah dijelaskan Pak Saf tadi. Insya Allah Bu, mudah-mudahan anak-anak hebat ini pasti cepat tanggap ketika kita jelaskan tentang sesuatu hal. Nah, apakah Pak Saf akan memberikan pertanyaan lagi nih kepada anak-anak hebat di Kabupaten Magelang ini? Iya, tentu saja Bu, biar anak-anak lebih paham ya. Jadi supaya anak-anak semua makin paham atas penjelasan Bapak tadi. Nah, dengarkan baik-baik ya. Begini pertanyaannya. Pukul berapakah ini jika jarum pendek jam menunjukkan angka 3 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 5? Saya ulangi lagi. Pukul berapakah ini jika jarum pendek jam menunjukkan angka 3 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 5? Nah, tuliskan jawaban kalian untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Begitu Bu Santi? Iya, terima kasih Pak Saf. Wah, hari ini Sinau bareng kelas 3 sudah membahas banyak hal ya Pak. Dari awal tadi kita sudah dapat menjelaskan apa itu mengembun dan berbagai jenis perubahan wujud. Anak-anak juga sudah dapat mengubah satuan berat kilogram menjadi gram. Dan yang terakhir, kalian juga sudah dapat menyebutkan penunjuk waktu serta dapat membaca jam sebagai alat penunjuk waktu dengan benar. Lengkap sekali ya Bu pembelajaran kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini tentang tema 3, subtema 3 dapat menambah wawasan anak-anak hebat semua. Tentunya bermanfaat juga, begitu Bu Santi? Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Iya, betul sekali. Tidak terasa Pak, waktu kita menemani anak-anak hebat kelas 3 Kabupaten Magelang telah usai. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap mengikuti protokol kesehatan, patuh kepada orang tua dan guru, serta jangan lupa rajin beribadah ya anak-anak hebat. Oh iya, Bu Santi dan Pak Saf punya lagu untuk kalian semua. Ini dia lagu Mandi Pagi. Yang gembira, anaknya
mengingatkan kalian juga ya yang belum mandi pagi untuk segera mandi. Betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang. Kita semua